Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Cindy udah sama siapa sih, Cindy? Nah ini saya mau kenalin, sudah ada Mas Loren. Mas Loren ini adalah salah satu pengurus di Indonesia Motorhome. Dan Loren sendiri karena ada buntutnya. Ini siapa? Kamu namanya siapa? Halo, namanya siapa? Ada namanya. Gak ada nama. Gak ada namanya, ada sebenarnya. Cuma ini di setting aja sama papanya gitu ya. Nah Mas Loren, ini kan komunitas Indonesia Motorhome. Apa sih ya itu sebenarnya, mungkin bisa di-share sama pemirsa Kompas TV? Jadi kita sebetulnya komunitas di mana ngumpulin orang-orang yang ngebangun mobil untuk long trip ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti camper van. Oke. Jadi kita membuat mobil-mobil kita self sustain, bisa bertahan untuk perjalanan yang jauh. Oke, tapi kalau Mas Loren ini ngumpulin orang-orang yang bangun mobil. Kalau kita ngumpulin orang-orang yang bangun rumah ya. Dia bangun mobil begitu. Nah, tapi Mas Loren mungkin juga bisa dijelasin. Ini punya Mas Loren kan. Ini tuh apa sih, bisa dijelasin ini bikin sendiri kah atau gimana? Iya, jadi kita memodifikasi mobil yang tadinya mobil SUV standar, tapi kita karena diperuntukkan untuk overland, perjalanan jauh, kita harus bisa self sustain. Jadi dari segi energi atau listrik, kelistrikan juga kita self sustain, nggak perlu colok listrik dengan menggunakan solar panel. Contohnya air, kita ada tampungan air untuk mandi, untuk cuci piring dan lain-lain. Betul. Dan kulkas, freezer untuk ada juga kulkas. bahan Lengkap. semua juga kita lengkap. Dan ini juga ada tenda-tendanya nih Mas ya. Betul. Jadi kalau buat tidur kita di atas biasanya. Tidur di atas. Biasanya kalau keliling ini jenis mobil ini bisa buat masak juga, buat tidur juga. Boleh dikasih tahu nggak sama pemirsa ini ada apa aja? Saya lihat di sini. Ini bisa buat cuci tangan juga di sini ya. Jadi di sini kita di belakangnya ini kita bikinin box, special custom box untuk Dibuka. Bisa dibuka. Ini ada Isinya apa banyak nih? banget ternyata. macam-macam. Jadi peralatan masak semua komplit selalu ada di mobil ini. Mana aja kita pergi kalau mau bikin kopi pun di samping kita ada coffee maker juga. Ini lengkap, di sini ada bumbu dapurnya juga ya, ada garam, gula dan sebagainya. Ini bisa dibuka juga, Mas? Bisa ke sebelah sana. Itu isinya apa? Jadi piring-piring dan lain-lain semua ada di sini. Oke. Nah, ini tapi memodifikasi butuh waktu berapa lama sih Mas? Sebetulnya kalau ini kan udah kayak seperti modul ya. Jadi kalau mobilnya mau dikembalikan seperti awalnya, itu tinggal kita copot aja. Jadi sangat mudah banget lah. Istilahnya nggak ngerusak mobil, kita mau modifikasi mobil tersebut multifungsi lah. Oke, jadi yang dimodif ini adalah untuk peralatan dapur, terus ada kulkas juga, terus ada tenda buat istirahat, buat tidur. Nah, yang juga jadi pertanyaan saya mungkin sama pemirsa di rumah adalah harganya modif ini berapa sih kisarannya? Relatif sih sebetulnya, tergantung dari peralatan-peralatan aja karena appliances yang pasti lebih mahal dan kustomisasi seperti ini tergantung dari mobilnya juga karena kan ukurannya sesuai kebutuhan beda-beda, juga. iya, sesuai kebutuhan gitu. Tapi range-nya dari berapa sampai berapa biasanya? Mungkin Kalau dibocor bisa dikit lah. mungkin sekitar 50 juta ke atas kali. Oh, ya. 50 juta. Minimal. Oke. Minimal. Itu untuk apa aja? Untuk appliancesnya contoh kayak freezer gitu kan. Kita juga mesti bikin water tank. Jadi kalau di samping kalau kita buka pun kita ada shower cube untuk mandi. Oh iya itu dia ya. Ada Dibuka. samping ada shower Oke. cube gitu. Jadi Nah, kita tapi pada saat ingin mengubah atau memodifikasi mobil ini untuk berjalan-jalan begitu. Respon keluarga gimana? Istri di rumah? justru kita membuat ini senyaman mungkin supaya istri mau ikut gitu. Oke. Kalau ada- Jalan-jalannya nggak kalau ada sendirian ya. kompor yang nyaman, semua lengkap, peralatan kan pasti Betul. mau Jadi ikut nggak terus. ngomel-ngomel, udah ikut aja deh gitu. Karena diajak, jadi nggak Dan ngomel. termasuk yang kecil juga, yang kecilnya juga dari kecil harus kita racunin Jalan-jalan. jalan-jalan yang positif gitu loh. Maksudnya Betul. hobi yang positif gitu. Heeh. Nah, Oke deh. aku mau tanya kamu dulu dong. Lingin mau ditanya. Lingin, kamu gimana jalan-jalan, terus bisa masak juga di mobil, bisa mandi juga, gimana rasanya? Seneng nggak? dong. Seneng dong. Ya, Iya. Paling jauh Tidur di kemana? gunung, tidur di gunung. Tidur di gunung gimana waktu itu? Seneng. Dingin nggak? Kalau di gunung dingin ya, udaranya sejuk. ya. Iya. Oke. Oh, irit ya, iya gitu ya. Tapi yang pasti ini juga bisa menjadi sarana edukasi juga buat anak, begitu ya keliling, dan juga tentunya juga membuat nyaman. Nggak perlu nginep di hotel, nginep di mobil Dan juga nggak udah bisa. capek ya meskipun perjalanan jauh. Oke, Mas Loren terima kasih. Kita mengeksplor mobil Sore yang di ternyata lainnya. masih banyak banget ini mobil-mobil yang lainnya yang masih bisa kita Warnanya eksplor lagi. menarik Boleh banget ikut yuk di loh, sini yuk. sangat Nah menarik. ini dia. Oh udah ada di sini. Pink. Halo, ini ada Mas Ferry di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Ferry, kalau tadi udah disebutin jenis mobilnya. Kalau ini jenis mobil apa nih? Oke, ini kendaraan yang kami buat ini untuk seperti rumah, Pak. Jadi semua fasilitas, semua kebutuhan yang seperti di rumah kita masukkan ke dalam. Apa aja tuh yang seperti di rumah? Saya lihat di sini ada sofa, Iya, terus betul. ada apa lagi ya? Ada sink, ada kompor,
ada kamar mandi dan ada water heater juga di dalam dan sudah ada AC juga. Oh, lengkap ya. Dan juga ada AC. Tapi Siap. kalau mau tidur tetap ini apa sih kayak kan kalau tadi tenda. Kalau ini Betul. gimana? Kalau ini tidur semua di dalam. Jadi Oh, oke. nanti sofa ini bisa jadi bed, yang di atas juga kita turunkan bisa untuk jadi tempat Ada tidur. toilet juga di sini ya. Ada Jadi toilet, kita betul. biasanya bagi pengguna kendaraan mobil agak sulit mencari toilet, harus menempi dulu ke Betul. pom bensin misalnya rest area. Tapi ini ada water heater bahkan dan juga toiletnya. Betul. Dan ini memang sengajakah karena yang punya nih sering ke toilet atau gimana, Mas Heri? Enggak. Jadi kebutuhan kita biasa untuk perjalanan panjang, kalau kita bawa keluarga, untuk kenyamanan sebenarnya. Jadi untuk mandi pun bisa dilakukan di dalam. Oke. Oke, Mas Ferry mungkin kita juga boleh ngobrolnya agak di depan kali ya. Betul. Nah, kalau misalnya untuk biaya, tadi range-nya kalau mobil sebelumnya sekitar 50 50 juta startnya. Kalau ini untuk mengubah semuanya supaya lebih nyaman, ada water heater-nya bahkan Kasurnya Pak di sarannya dalam. berapa tuh? Jadi untuk kendaraan ini harus dibangun di karoseri, Pak. Untuk karoseri sendiri tergantung kebutuhan dari konsumen yang meminta. Pada umumnya sekitar range dari 400 juta sampai ke atas. Untuk yang Karoserinya. jenisnya Mas Ferry ini Ya. 400 jutaan. Sampai Tapi ke ini atas. juga bisa untuk perjalanan jauh aman banget kan ya? Bisa. Iya. Paling jauh pernah dibawa kemana Mas? Kami sudah sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke Bali sudah. Oke. Oh, ya nyaman sih ya kalau Betul. bahkan sejauh Apalagi ini platnya plat Bogor, tinggal di Bekasi nih ya. itu. Juga masuk perjalanan jauh soalnya. Betul, oke. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu pilihan alternatif ketika pemirsa di rumah ingin mengubah mobilnya untuk menjadi tempat yang nyaman begitu ya, dan ada kompor juga di luar di situ ya. Terus selain ada kompor, ada apa lagi nih Mas yang bisa dieksplor? Oke, untuk kelistrikan semua, dia juga ada listrik mandiri, ada genset, menggunakan solar panel juga. Dan untuk AC sendiri langsung menggunakan genset karena AC-nya untuk kendaraan waktu stasioner. Oke. Dan ya itu nyaman, AC sekitar 1 PK di dalam. Nah, ada AC 1 PK, terus water heater. Perawatannya gimana nih Mas? Betul. Dengan banyaknya fasilitas di dalam. Betul. Untuk perawatan ya seperti biasa. Kalau untuk AC sendiri juga kemampuannya untuk kendaraan punya, bukan seperti di rumah. Jadi tidak ada sih hanya toilet hanya. Oh, jadi nggak sama yang kita sering temui di rumah begitu ya. Untuk 1 PK standar yang di rumah beda sama yang di mobil. Nah, ini berimbas sama bahan bakar nggak sih Mas? Oh, enggak. Kalau untuk AC sendiri kalau dia stasioner ada genset terpisah. Oke. Kalau kendaraan berjalan dengan kendaraan punya bahan bakar. Oke, siap. Oke. Kalau gitu kita akan lihat lagi mobil-mobilnya di sini Masih ada karena lagi, masih ada. dari komunitas Motorhome Indonesia begitu ya Cindy ya, banyak banget mobil yang bisa kita eksplor, bisa kita tanya-tanya. Nah, ini ada ketuanya. Ya, ada Om Ubo. Halo Om Ubo. Ketuanya. Iya dong. Om Ubo tadi udah dijelasin sama Mas Loren sama Om Ferry begitu mobil-mobilnya jenis-jenisnya. Kalau yang punya Om Ubo nih jenis mobil apa nih? Oke, kalau ini yang saya pakai adalah Hiace. Oke. Nah, jadi Hiace sebuah van ya yang kita ubahkan dalamnya supaya menjadi sebuah motorhome. Oke. Nah, ini kan kalau ngomongin masalah van, caravans begitu dan juga Indonesia Motorhome ini apa sih bedanya? Karena di media sosial tuh ada yang caravans, terus juga ada Motorhome Indonesia. Camper van juga ada. Betul. Bedanya apa? Jadi ini sebenarnya hanya julukan saja, sebutan saja. Tapi kalau motorhome itu kita jadikan itu adalah kata dasarnya, general. Oke. Jadi karena di dalam sebuah kendaraan jelajah ini kan ada camper yang bentuknya van, ada yang bentuknya truk, ada yang dari bus, ada yang dari macam-macam, itu SUV dan lain-lain. Nah, cuman kita ambil big ID-nya adalah sebuah motorhome, kendaraan yang punya mesin penggerak, tetapi dia sudah dilengkapi fasilitas layaknya tempat tinggal. Betul. Seperti yang punya Om Umbu. Ya, boleh Betul. dong. Tempat tinggalnya sampai bawa bantal 2 loh Om Umbu. Nyaman Suka banget loh. tidur atau gimana Om Umbu? Manggil-manggil. Sebenarnya kalau biasanya bantalnya lebih banyak lagi. Oh, gitu. Iya, karena biasanya kalau jalan itu selalu bareng satu keluarga full. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya ini buat tidur, kuat nggak sih? kuat, Serius? Iya. Saya bisa coba ya? boleh. Oke. Tidur di atas. Ini ya, saya coba dulu Cindy, Saya saya ini tinggal ya. emang hobinya nyobain tempat-tempat tidur ya. Iya dong, karena kalau mobil itu kayak rumah kedua istilahnya Om ya. Sambil nyaman. Oh iya. Dan ini lega banget ya. Ini bisa buat berapa orang berarti Om? Ini untuk Mohon kapasitas maaf jalan. sebelumnya Om, saya ngobrol dari sini Om ya. Boleh. Kayaknya nyaman, asal jangan Iya, tidur dulu ya. bener. Kita kerja dulu. Untuk kapasitas jalan, tempat duduk itu bisa sampai 6 orang. Tapi untuk tempat tidur, ini cukup untuk 4 orang. Jadi ada banyak sekali interior di dalam yang bisa kita alih fungsikan. Misalnya dari tempat duduk menjadi tempat tidur, ataupun menjadi satu meja untuk bekerja. Itu semua terdapat di dalam. Ini fasilitasnya apa aja Om Umbu yang kalau ada di mobil? Oke, ini fasilitas yang ada di dalam ini sudah lengkapi dengan tadi kita sudah lihat di sini adalah ada bunk bednya. Terus kemudian ada storage yang kita bisa pakai untuk menyimpan barang.
terus ada di situ ada sink atau wastafel, ada kompor masaknya juga, terus kemudian ada entertainment systemnya seperti TV dan lain-lain itu sudah. Saya sambil turun deh Om, karena saya mau turun mau lihat storage-nya. Ini ada apa aja, bisa dibuka nggak sih Om? Oke, masih bisa dibuka. Jadi ini kalau di sini kan ada lemari-lemari, yang dimana ini kita bawa ada baterainya. Jadi ketika mobil dalam keadaan stationary, ini semua kelistrikan masih tetap bisa nyala. Gitu. Jadi aman gitu ya Om ya. Betul. Kalau jauh. Nah yang juga membedakan dari mobil sebelumnya adalah entertainment. Di sini ada tempat karaoke bener ya Om ya? Enggak ya? Suka nyanyi kan? Aduh. Nah, di situ ada TV-nya, ada roof TV-nya, betul. Ada TV-nya di dalam, terus juga di sana juga ada dilengkapi dengan sound system yang oke sih. Nah, ini juga yang wajib ditanyain Om, berapa range modifikasinya? Kalau range modifikasi untuk masing-masing teman-teman yang di Indonesia Motorhome itu beda-beda ya. Karena ada yang buat sendiri, ada yang lewat workshop, ada yang lewat karoseri ataupun professional builder lainnya. Nah, kalau untuk yang ini itu starting dari ubahan dalamnya, karena tidak seperti mobil yang tadi kita harus ubah bentuk dimensinya. Kalau ini hanya interior saja. Itu bisa starting dari 150, 200 sampai tergantung appliance apa yang ada di dalam. Bisa lebih terjangkau karena ini nggak terlalu banyak yang diubah berarti ya. Betul. Yang tadi. Ya, karena tidak itu bahan bentuk dimensinya. Gitu. Plus minusnya apa sih Om kalau misalnya kita punya mobil yang ingin diubah menjadi tempat tinggal begitu, misalnya keuntungan lebih dulu deh kalau misalnya kita mengubah mobil kita yang ingin, apalagi yang suka berpergian jauh-jauh untuk supaya bisa lebih nyaman apa Om? Kalau yang paling penting itu adalah di dalam itu kita sesuai dengan kapasitasnya dulu. Kan kalau kita misalnya membawa keluarga full dengan mobil yang lebih kecil tentunya akan terganggu ya untuk fleksibilitas atau pergerakan di dalamnya. Nah, karena saya bawa keluarga jadi saya lebih pilih kendaraan yang lebih besar gitu loh. Terus ketika ini semua sudah berada di dalam, jadi artinya saya bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang cepat juga. Gitu, tanpa harus ada packing apa dulu atau dan lain-lain gitu loh. Dan ini walaupun cost-nya juga cukup menguras begitu, tapi seenggaknya pada saat perjalanan jauh yang intensitasnya lebih sering, nggak perlu ke hotel ya Om ya, tidur di rumah aja. Mangkas ongkos hotel. Betul, itu dia ya. Nah nanti kita juga akan tanya-tanya gimana sih cara dan bagaimana para komunitas dari Indonesia Motorhome ini berpergian. Ada satu kalimat yang saya kutip dari Instagram Indonesia Motorhome adalah, kami tidak hanya berpergi ke tempat di mana kami tuju, tapi kami ingin mengenal budayanya, tempat tinggalnya, seperti apa kebiasaan masyarakatnya. Nanti kita akan bahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Selamat pagi, masih bersama dengan Indonesia Motorhome. Sekarang nambah personil. Betul. Ada Om Umbu, ada Om Hauki. Selamat pagi Om. Nah, sama Om-Om ini akan menjelaskan gimana sih caranya kalau mau memodifikasi mobil jadi motorhome kayak yang ada di belakang-belakang kami. Betul. Nah, Om, boleh dijelasin nggak nih, ini mobilnya Om kan, ini jenis apa, terus modifnya gimana prosesnya? Ya, jadi pertama kita harus memilih mobil yang reliable dulu untuk di medan Indonesia. Karena Indonesia ini unik. Betul. Ekstrim ya, ada gunung, ada laut, ada rainforest. Jadi menggunakan 4x4 yang less elektronik. Saya pakai Mercedes G-Class tahun 85. Dan all terrain ya, jadi ada 4x4, ada locker. Nah itu pertama basicnya itu dulu. Kedua, kita harus tahu gross weight daripada mobil itu untuk beban berapa. Jadi waktu bangun body, istilahnya rumahnya, kita jangan overload. Karena di situ harus ada toleransi kira-kira 300 sampai 400 kilo untuk berat passengers plus makanan dan air. Ya. Jadi kalau itu sudah maksimum, sudah melewatin batas daripada GWP-nya itu, dari load-nya itu akan bermasalah nanti, membahayakan. Untuk itu harus tahu dulu ya Om. Ya, itu dari pemilihannya itu. Dan usahakan, ya memang kalau orang sekarang dimanja oleh otomatis. Kalau saya sarankan otomatis, manual. Sebab kalau otomatis itu kita mau milih perjalanan yang terjal, jadi berat bukan ya. di kaki kita, itu di kick down-nya. Kalau manual kita bisa setel kemana medan. Selip apa kita masih bisa kendalikan gitu. Oke, berarti selain tadi kan mobilnya harus yang kuat di semua medan Indonesia. Kemudian perhitungkan juga kapasitas dan beratnya ya. Berat daripada karoserinya ini. Ya. Terus apa lagi Om selain itu? Ya, terus mobilnya yang tadi si Loren bilang harus self sustain. Jadi tidak tergantung oleh sumber-sumber listriknya, harus pakai solar panel, harus ada tangkinya, air, kita harus ada air bersih dan air yang
bisa diminum dan tidak bisa diminum, hanya untuk mandi saja. Dan buat ibu-ibu supaya ibu-ibunya ini kerasan, MCK-nya mesti ada siap. Itu nomor satu kalau ibu-ibu. Perbandingannya 1-2, kalau kita berapa kilo sekali, kalau ibu bisa 2 kali kalau belakangnya gitu loh. Jadi itulah yang memang harus dipertimbangkan begitu, apalagi ini mobil bukan untuk sendiri ya Om ya, biasanya untuk keluarga. Nah kalau misalnya mobil di belakang ini apa aja memang yang udah dimodif sama Om Hoki? Boleh dijelasin Om? Saya sambil lihat-lihat Om, nggak apa-apa sambil ngobrol sama Cindy ya, izin. Jadi, waktu saya bangun mobil ini, pertama memang saya start daripada jalan-jalan ini udah lama. Jadi dengan IMC sih baru 2-3 tahun ini. Tapi ternyata untuk supaya kita overland-nya itu sempurna, kita harus membawa yang kita butuhkan, jangan yang kita inginkan. Oh, apa tuh bedanya? Jadi kalau kita butuhkan, kalau sebab begini, kalau orang yang beginner, dia pikirannya nanti, wah gua nanti di kota itu malam mau ke mall, gua bawa sepatu aja 3-4. Oh. Bajunya banyak banget, ya. Nah itu nggak bisa karena mobil akan berat dan ribet nanti. Ya, jadi secukupnya aja, karena kalau kita overland, kita utama itu adalah kita interaksi dengan alam. Kedua, interaksi dengan teman-teman nguyup. Ya, ketiga itu kita bagaimana caranya kita bisa mengadaptasi ke daerah-daerah. Karena masing-masing daerah punya culture sendiri-sendiri. Ada yang culture-nya sopan-sopan ya, kita ya pakai bajunya nggak boleh yang minim-minim lah gitu. Oh, jadi juga itu ya, jangan terlalu banyak lah packingan yang sekunder ya, karena kita udah ada banyak air, terus juga makanan dan lain-lain. Tapi untuk modifikasi biasanya butuh waktu berapa lama sih Om? Saya bilang tergantung dari speknya. Jadi ada 2, kalau seperti saya ini kan motorhome, lobbynya di dalam. Tapi kalau seperti yang kawan-kawan yang lain, itu lobbynya di luar, masaknya di luar. Itu lebih cenderung ke outback. Outback itu kalau dibawa ke semacam ya ke Bromo ya, yang pemandangannya bagus-bagus gitu ya. Tapi kalau yang saya punya ini lebih ke lama. Jadi overland yang 2 bulan gitu ya. Terus berarti kita tidak tergantung daripada lingkungan luar, kita semuanya sudah ada di dalam gitu. Oke, tapi berarti kalau yang Om Hoki sendiri berapa lama? Saya terakhir ini pergi ke Timor Leste total hampir 40 hari, Pak ya. 40 hari. Ya, Oke. 45 hari ya. Oke deh. Nah, Om Hoki, saya mau izinkan Reza udah ada di dalam nih. Mungkin juga Reza silahkan boleh dong jelasin di dalam kayak gimana, senyaman apa? Halo, ya Cindy. Ini yang pasti di sini dingin sekali karena memang AC-nya banyak banget. Yang pasti saya juga bisa main media sosial begitu ya di sini ya. Karena tempatnya nyaman dan ini juga cukup untuk mungkin 3-4 orang begitu ya. Dan ini saya ada mejanya di sini, saya bisa istirahat, dan mungkin bagi yang suka baca buku ini cocok banget, atau mungkin main media sosial bisa sambil buat tidur-tiduran. Cukup nyaman di sini, dan yang pasti juga banyak sekali barang-barang, dan pasti kalau misalnya kalian pengen nonton TV juga, pengen nonton Kompas TV, pengen mengetahui seputar pemilu begitu, di sini juga ada televisinya. Nah, itu dia televisinya ya. Jadi sini cukup bisa untuk dibawa pergi berjauhan, karena di sini juga ada wastafelnya, terus juga ada dapurnya juga ini untuk masak, dan yang pasti buat ngopi-ngopi juga kece banget di sini. Seru sih Sin, mudah-mudahan kita semua punya lah mobil kayak gini ya, karena modifnya juga nggak murah, jadi kita harus nabung dulu begitu Sin. Oke, kalau gitu kita akan turun lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman dari komunitas Indonesia Motorhome. Nah, itu dia. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Om, sama Om Umbu. Ini juga kan memang begitu nyaman dibuatnya untuk perjalanan jauh. Sebegitu lamakah untuk proses pembuatan dari mobil biasa menjadi mobil yang bisa dipakai untuk perjalanan jauh dengan keadaan nyaman seperti rumah ini? Itu waktu berapa lama, Om? Oke, kalau kita sudah persiapkan dari awal desainnya kita mau seperti apa, relatif akan jauh lebih cepat. Cuman yang bikin lebih lama itu kadang-kadang kalau kita belum tahu kita mau taruh apa aja, jadi perubahan di tengah-tengah. Itu yang membuatnya lebih lama. Tapi kalau memang sudah sesuai dengan desain apa yang kita mau dari sistem listrikan, dari peralatan yang mau kita masukkan itu apa aja, itu relatif jauh lebih cepat. Biasanya itu bisa dari 2 bulan sampai 3 bulan, bahkan ada yang lebih lama lagi, tergantung dari tempat di mana kita kerjain sih. Oke, kalau mau ini buatnya berapa lama Om? Saya kebetulan basicnya sudah ada, ya, jadi dengan pengalaman saya wirawiri ini, terus saya siapkan dulu modul, langsung saya pasang. Ini 6 bulan cuman. Kurang lebih 6 bulan tuh sampai langsung rolling. Dan waktu saya bawa ke Timor Leste itu
pertama jalan. Jadi saya mogok 3-4 kali di jalan itu. Nah, kalau mogok tuh gimana? Nah, mogok itu dalam arti kata bukan kita mogok karena memang mobil itu belum layak untuk jalan. Jadi kita bandel aja gitu, pengen aja bawa. berubah jalan. Jadi berubah jalan itu lebih bagus karena pulang jadi perfect. Oke. PR-nya banyak nih nanti. Ya. Banyak sekali apa yang harus dibenahin, apa harus ditambah, apa harus dibuang. Ada yang dibuang juga. Nggak perlu kita buang. Oke, Om Umbu, tapi kalau misalnya mobil-mobil kayak gini, kalau misalnya pengen istirahat boleh gitu, langsung berhenti di rest area atau harus di tempat-tempat tertentu sebenarnya? Oke, sebenarnya Naiknya boleh agak dinaikin lagi. Nah, sebenarnya kita mau berhenti di mana aja nggak ada masalah. Karena memang tujuannya untuk itu. Jadi kita bisa istirahat di mana saja dan menjadikan Indonesia jadi pekarangan kita, intinya seperti itu. Nah, tapi dengan mobil yang sudah segala sesuatu sudah ada di dalam mobil, tentunya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang kalau aktivitasnya dilakukan di luar. Jadi kalau untuk itu saya rasa di mana aja nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau untuk mobil ini semua mobil bisakah dimodif ini dan samakah untuk peruntukannya untuk buat jalan-jalan seluruh Indonesia atau seperti apa sih? Kalau misalnya kita punya mobil yang biasa digunakan sehari-hari, bisa nggak dimodif kayak gini, Om? Bisa. Jadi gini, kita kalau mau main sesuatu itu kan mesti ada yang istilahnya beginner. Oke, betul. Kalau kita langsung ke advance nanti terlalu jauh, bingung. Kaget takutnya kita ya. Nah, pilihan di Indonesia ini banyak sekali. Nah, saya bukan anti mobil listrik ya, tapi kalau mobil listrik untuk dipakai untuk motorhome kurang, buat saya kurang ya. Jadi saya usahakan kalau bisa memakai mobil-mobil yang kurang lebih di minimal SUV lah. SUV kalau bisa usahakan yang tahun 2000 ke bawah. Oh, kenapa tuh? Karena itu masih belum common rail, masih belum banyak elektronik. Oke. Itu satu. Kedua tip-tipnya kalau kita pas sampai di Kalimantan, Sumatera yang jauh dari Jakarta, itu kalau terlalu canggih nggak ada montirnya. Montirnya susah, mesti pakai partnya mesti beli dari Jakarta dulu. Susah. Jadi gitu repot loh kan ini tujuan buat memudahkan ya. Nah, Om, ini kan awal di SUV biasa, kan kita kalau nyetir biasa pakai SIM A. Nah ini kalau gini gimana SIM? Kalau ini saya sudah pakai B. Oh SIM B ya? SIM B karena sudah lebih dari istilahnya sudah di atas 10 ton ya. Pakai SIM B, bahkan kadang-kadang saya juga sudah apply sudah pakai SIM B2. Itu untuk bawa truk ya, truk yang Hino yang besar-besar itu B2 itu ya. Oke. Nah, nanti saudara kita juga akan tanya-tanya sama Om Umbu dan Om Hoki dan juga om-om lainnya yang ada di sini ya di Indonesia Motorhome. Mereka ini perjalanan paling jauh kemana sih dan pengalaman apa yang sampai sekarang tuh nggak terlupakan begitu? Ya kan tadi juga mau budaya ya. Betul, apalagi katanya ini mereka tuh tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi bagaimana ingin mengenal budaya-budaya di tempat mereka yang akan tuju dan memperkenalkan juga Indonesia Motorhome untuk seluruh Indonesia. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol ya, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih di Bantar Gebang, Bekasi. Kita sama teman-teman dari komunitas Indonesia Motorhome gitu ya. Nah ini karena ramai banget, Om Umbu boleh dong sebenarnya seberapa besar sih, ada berapa anggotanya? Oke, untuk saat ini peserta kita, untuk membernya kita ada sekitar 60 pemilik kendaraan ya yang tersebar di berbagai pulau. Oh, bukan cuma di Jakarta berarti ini? Bukan cuma di Jakarta. Oh, berarti kalau touring bisa sekalian ngopdar ya? Betul. Nah, ngomongin masalah touring, ini paling jauh dari komunitas sendiri kemana sih atau terakhir kemana? Oke, kita baru kembali itu dari perjalanan kita mengelilingi Nusa Tenggara dan kita juga sampai ke Timor Leste kemarin. Oke. Betul. Apa yang biasanya paling seru sih Om setiap touring? Yang paling seru itu adalah perjalanan barengnya itu loh. Kalau kita nyetir bareng, kebetulan semua teman-teman suka nyetir, suka melihat alam, menjelajah. Jadi ketika dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih seru lagi. Masa seru sih, saya tanya Om Ruli lah. Seru nggak sih Om bener jalannya? Om, jujur. Pengalaman Om Ruli selama jalan-jalan bareng sama teman-teman komunitas nih, apa yang tidak terlupakan? Bercandanya, selama perjalanan kita selalu bercanda. Seperti keluarga lah kita bercanda. Sebetulnya tempat tujuan yang kita datengin itu bonusnya ya. Selama perjalanannya itu yang kita nikmatin sama teman-teman ini. Gitu. Apa yang dinikmatin? Kan sendiri-sendiri sama keluarga, mobil sendiri-sendiri. Melalui radio. Kita itu selalu tersambung. Jadi bisa komunikasi. Kita bercanda dalam perjalanan itu. Pernah nggak sih Om dalam rombongan itu ada yang mogok? Terus gimana teman-teman komunitas bantu?
Mogok sih udah ada lah pasti, tapi ya karena kita satu tim ya pasti kita bantu, kita temenin lah. Cuma temenin aja, nggak dibantu benerin. Bantuin dong. Tungguin aja sebenarnya. Mandorin aja. Nah, Diledekin sih. gitu ya. Nah, di sini juga ada Mbak Veronica. Mbak Vero, Hai, gimana halo. pengalamannya bergabung sama teman-teman komunitas dan suka bawa hewan peliharaan juga ya kalau jalan-jalan? Ya, alhamdulillah saya suka ya dengan komunitas ini tuh tidak ada batasan. Jadi saya karena memang kebetulan saya kemana-mana dengan Dodo. Ini Dodo. Halo Dodo, tuh ya. jadi di komunitas ini tuh tidak melarang karena waktu itu saya sempat tanya sama Om Bu gimana nih? Saya tuh kemana-mana sama Dodo. Dodo tuh siapa? Toy poodle saya gitu. Oh ya silakan aja. Dan memang benar waktu saya diajak ke daerah puncak tuh di Megamendung ya, Om Bu ya Pancawati situ ya. Saya bawa Dodo. Yang jauh ke puncak doang Mbak Vero. Ya, kalau Cuma saya diajak ke sama puncak doang nih, komunitas Om Bu. sampai di sana karena yang kemarin ke Timor Leste saya masih belum berani bawa Dodo untuk jarak jauh. Oke. Tapi kalau dari Mbak Fe sendiri yang paling seru, yang paling menarik apa selama ikut? Mereka kompak dan mereka tuh berbagi. Apa nih? Berbagi itu maksudnya Ya apa? makanan, ya apa. Jadi saya tuh agak surprise-nya di situ pertama kali saya ikut, tahu makanan tuh tumpah ruah kayak nggak habis-habisnya gitu. Waduh saya nggak bawa apa-apa gitu. Sebenarnya kan. itu Bawa ngurangi cuma beban segelas. mobil aja Mbak Vero. Sebenarnya ngurangi beban mobil. Coba tanya yang di sebelah, betul nggak begitu? Begitu kompaknya, sebegitu dekatnya ke komunitas ini dan sehingga bisa orang-orang yang baru bergabung juga bisa nyaman begitu Om Bu. Betul, karena kita ingin bukan hanya menjadi sebuah komunitas, target kita bukan jadi komunitas yang besar sekali, tapi kita ingin jadi keluarga yang sangat besar. Oke. Jadi kita menganggap seluruh yang bergabung dalam Indonesia Motorhome adalah keluarga kita sendiri. Gitu. Jadi tentunya di mana di situ kita saling mengenal dan saling berbagi. Oke. Nah, Keluargaannya kuat banget. Nah kita mungkin tanya-tanya yang lain kali ya Zai. boleh. Siapa Saya nih? mau tanya ini ada Engkong juga Engkong. Boleh Kong, sini Kong bergabung sama saya. Mohon maaf sebelumnya Kong ya. Izin saya Reza. Engkong, ini boleh diceritain Kong, ini pengalamannya gimana? Ini kan juga dari yang senior. Jadi saya nggak enak Kong, mohon maaf ya Kong sebelumnya. Dari yang senior yang muda-muda juga bergabung di sini. Kong, kenapa mau ikut komunitas ini Kong? Karena saya memang dari dulu suka jalan-jalan ya. Dan di sini itu kita nggak ada batasan usia. Mau yang dari muda tuh yang pakai baju Biru ya? sampai yang paling tua itu yang sebelahnya Mbak nih. Oh yang paling senior. Jadi kita semuanya tuh sama aja di sini. Jadi saling ngayomi ya dalam perjalanan juga kita. Ya itu tadi bercanda. Perjalanan terakhir kemana Om? Saya perjalanan sama-sama tadi ke Timur Leste. Nah di sana kan medannya seperti apa dan bagaimana melintasinya? Kalau di sana itu kalau di perjalanan jalanannya itu bagus ya. Tapi yang paling bagus sekali itu adalah pemandangannya di sana. Pasti ya. Jadi kita juga ketemu dengan orang-orang lokal, jadi berbagi. Kita pelajari mengenai budayanya mereka juga. Berapa hari Om perjalanan dari Jakarta ya? Berarti Iya ya? dari Jakarta. Waktu itu kita semuanya 45 hari ya. 45 hari ya. Ya. Oke. Jadi memang harus stamina juga harus bagus kita. Dan kita juga kalau dalam perjalanan tuh nggak ngoyo. Oke, karena bisa sambil istirahat di mobil juga gitu Om ya. Tuh. Oke lah kalau gitu saya juga nggak ngoyo deh nanya-nanya sama Engkong. Silahkan kembali duduk Engkong. Terima kasih ya. Nah Om, sebegitunya kan kita harus spend waktu 40 sampai 45 hari ketika melakukan sekali perjalanan atau seperti apa sih Om? Oke, kenapa perjalanan itu bisa sangat lama? Jadi kita nggak mau cuman sekedar mendatangi tempat itu dan sekedar passing through aja. Tapi di mana kita mempunyai sebuah motorhome, kendaraan yang bisa tinggal di daerah itu dan berbaur dengan budaya setempat, mengenal orang setempat. Karena kalau kita sudah mengenal wilayah-wilayah Indonesia, tentu kita akan semakin mencintai Indonesia. Gitu. Jadi itu yang kita inginkan, bahwa kita bukan jadi sekedar turis saja, tapi benar-benar orang yang mencintai Indonesia dan mau menjelajah Indonesia ini. Om Bu, aku masih penasaran, kan biasanya kalau jalan-jalan touring selalu barengan nih banyak, berarti mobilnya juga banyak rangkaiannya. Nah itu parkirnya di mana kalau mau istirahat? Di Indonesia mungkin boleh kasih contoh deh di mana? Oke, kalau kemarin ini kan kebetulan kita memang selalu ada event yang rutin ya, event besar yang rutin yang kita lakukan, dan kebetulan kemarin kita ke Timor Leste. Tetapi saya encourage juga teman-teman itu biasanya juga mereka tetap suka jalan sendiri kok gitu kan. Kayak tadi Civero juga suka jalan sendiri dengan Dodonya, terus teman-teman yang lain juga suka jalan sendiri. Tapi ketika ada event, biasanya memang kita sudah koordinasi dengan komunitas setempat yang ada. Jadi biasanya kita sudah mempunyai tempat yang cukup besar untuk
menampung kendaraan kita bareng-bareng gitu. Ini semuanya udah dipersiapkan begitu ya. Betul. Kalau Om Tri untuk ada tips nggak sih Om Tri kalau misalnya melakukan perjalanan begitu, apalagi buat orang-orang yang mungkin suka ngantuk, perjalanan jauh, apalagi mobilnya nyaman, enak, pengen janjian tidur di mobil aja deh gitu. Ada tips nggak Om? Ya kalau buat saya selalu didampingi oleh navigator saya, istri saya tercinta. Oh, istri navigator ya. Mudah-mudahan nggak salah ya baca. Nah, jadi ibaratnya kita selalu saling support. Saling support di mana kalau kita ada ngantuk atau apa, dia ngajak ngobrol, ada dengerin musik. Ya pokoknya kita bikin happy lah. Kan kita ada radio juga, komunikasi dengan teman-teman. Begitu. Tapi kalau Om Tri lebih sering bareng komunitas atau pernah juga sekeluarga aja deh sendiri gitu? Saya waktu Agustus kemarin ke Bali khusus keluarga, jalan-jalan eksplor Jawa Timur dan Bali. Kebetulan sekalian pulang kampung. Pengalaman apa yang bisa diambil? Ya pokoknya kita intinya kita bersama-sama menikmati indahnya alam, mempelajari budaya-budaya Indonesia yang bermacam-macam ragam, dan yang utama tuh kuliner. Waduh, Indonesia top banget kulinernya. Kalau kuliner tuh yang paling dituju, kita lagi ngobrol aja ada makanan di depan situ ya kan. Di depan Om Tri lagi sengaja. Nah, oke, ini kan yang juga menjadi kendala ketika perjalanan ini mogok yang tadi Om Ruli juga sampaikan. Ini untuk benerinnya gimana? Dan pada saat selesai perjalanan, bagaimana untuk mereparasi lagi mobil ini supaya bisa nantinya dipakai lagi untuk race perjalanan? Boleh, Om Ken? Om Ken sebelah sana. Oh, di sana. Oh, lagi videoin nggak kelihatan soalnya. Oke, boleh dioper-oper. Nah, boleh Om. Jadi kalau mogok itu jangan dianggap sebagai suatu rintangan, tapi suatu seni dalam perjalanan. Jadi dengan adanya mogok kita jadi lebih paham, lebih tahu tentang kondisi mobil kita. Jadi lebih siap menghadapi tantangan di perjalanan. Kurang lebih itu aja sih. Oke. Nah, sebelum kita ke pesan-pesan dari Om Hauke, saya mau tanya Om Umbu dulu. Om Umbu, ini gimana caranya teman-teman bisa bergabung di komunitas ini dan kegiatan apa aja sih yang nantinya akan dilakukan sama komunitas? Oke, teman-teman yang mau bergabung di Indonesia Motorhome mungkin bisa ikutin Indonesia Motorhome dulu untuk lebih bisa mengenal kami. Karena memang teman-teman yang bergabung ini adalah teman-teman yang kita temui dalam perjalanan. Jadi yang sudah mengenal kita, lama-lama kita makin besar dan mudah-mudahan kedepannya menjadi keluarga yang lebih besar lagi gitu loh. Teman-teman bisa lihat di Instagram kita, itu @Indonesia Motorhome untuk supaya bisa mengenal Indonesia Motorhome lebih lanjut dan bisa DM ke kita untuk mengetahui detailnya seperti apa untuk bergabung. Oke. Nah, untuk kedepannya kita untuk tahun ini untuk event besarnya kita rencana kita akan menjelajah Kalimantan. Oke. Setelah betul, mungkin IKN dan sampai ke negara-negara tetangga juga. Oke. Terus yang event yang paling dekat kita rencananya dari perjalanan kemarin itu kita akan ada pemutaran film Overland yang kita buat dari IMC gitu. Kita akan nonton bersama dan kita ajak teman-teman yang lain juga yang mau ikut nonton. Ya, nanti bisa pantau di Instagram kita. Yang terakhir Om Hauke, pesan buat anak-anak muda supaya bisa melakukan kegiatan positif. Ya, jadi adalah kesempatan sebetulnya IMC ini. Jadi kalau kita motonya yaitu mumpung masih bisa. Nah, itu motonya. Kalau lagunya jangan ditanya kemana aku pergi. Nah, itu lagunya. Jadi yang muda-muda jangan lupa kita ikut supaya bisa kita lebih fokus lagi mau ngapain gitu. Jadi itu hal-hal yang negatif ya yang sering kita baca di koran itu narkoba segala macam itu kita stop dengan acara-acara Indonesia Motorhome ini. Kita lebih positif lagi. Bareng keluarga besar di sini ya. Duitnya buat beli VX saja sama beli Wins. Setuju. Kalau kata Om Hauke adalah kita stop hal-hal negatif, begitu juga kita stop program ini karena kita harus closing begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman dari komunitas Indonesia Motorhome. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat pemirsa Kompas TV. Untuk itu saya Muhammad Syareza dan saya Cindy Permadi pamit undur diri. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.